Bismillahirrahmanirrahim. Buka Quran surah ke-17 ayat 110, paling kanan agak sedikit ke atas. Quran surah 17 ayat 110. Perhatikan baik-baik. Fokus. Qulidullah. Jika Anda punya persoalan dalam kehidupan, jangan mengeluh. Ingat rumus ini. Karena mengeluh tidak akan menuntaskan persoalan Anda. Langsunglah Anda terima dengan sabar dulu. Setelah itu mohon kepada Allah. Tafsirnya banyak ini, tafsirnya. Ya. Tafsirnya nanti Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Terima dulu, jangan mengeluh. Karena Allah tidak mungkin menitipkan ujian kecuali pada yang mampu. Jadi kalau Anda sekarang sedang punya masalah, Bu, sedang punya masalah, ikhwan, antum, sedang punya masalah itu nggak akan dititipkan oleh Allah pada Anda kecuali Anda mampu. Kalau nggak mampu nggak akan diuji. Itu sifat Allah tuh. Makanya ketika Anda mendapat ujian, berbahagialah karena Anda dianggap mampu. Saya sering katakan Allah aja percaya dengan Anda, masa Anda nggak percaya dengan diri sendiri? Nggak ada yang nggak diuji. Nabi diuji, penyakit Nabi Ayub sakit, lempar Nabi dilempar, Nabi Ibrahim dibakar, semua Nabi dicela. Allah dicela oleh orang kafir, malaikat dicela, Nabi dicela, Rasul dicela, sahabat dicela, tabi'in dicela, ulama dicela. Anda Tuhan bukan, malaikat bukan, Rasul bukan, Nabi bukan, sahabat bukan, tabi'in bukan, imam bukan, jadi makmum kadang-kadang. Terus Anda nggak pengen dicela, Anda siapa? Anda siapa? Dan semuanya diuji kecuali Tuhan. Malaikat diuji dengan tugasnya, ada yang berzikir, ada yang macam-macam dan sebagainya. Ya kita diuji dengan amal saleh, semua diuji. Hanya Allah yang memberikan ujian yang tidak pernah diuji. Kita diuji. Maka ketika Anda diuji, Allah percaya dengan Anda. Kenapa Anda tidak yakin? Yang kedua, ingat betul ini. Ingat betul. Ada kaidah mengatakan sifat Allah itu gemar memberikan kemudahan bukan kesulitan. Al-Baqarah 185. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagi hidup Anda, bukan kesulitan. Jadi kalau Anda sulit hidupnya, bukan Allah yang salah, Anda sendiri yang memilih susah. Dan kaidah mengatakan inna ma'al usri yusra. Kalau Anda sedang punya kesulitan, kata Allah, langsung yakinkan pada jiwa Anda, ini pasti selesai, ada solusinya. Nah, ketika Anda sudah punya keyakinan itu, Anda bertanya, ya Allah solusinya apa? Yang pertama kata Allah, adab yang pertama kalau sedang punya persoalan, langsung mohon kepada Allah solusinya. Sabar, terima, minta kepada Allah. Wasta'inu bis sabri wasta'inu, kalau punya masalah minta kepada Allah, terima dulu dengan sabar. Lalu minta lewat sholat, minta. Ada lagi cara yang lain ya Allah selain sholat? Ada. Yang minta lewat sholat itu Nabi Zakaria, Quran surah ketiga 38 sampai 39. Ya, Nabi Ismail bahkan minta keluarganya sholat, Quran surah 19 ayat 55. Nabi Isa, Quran surah 19 ayat 31 sampai 33. Nabi Musa diminta sholat, Quran surah ke-20 ayat ke-14. Semua Nabi Rasul sholat, masa Anda bukan Nabi bukan Rasul nggak sholat? Nah di luar itu berdoa, kata Allah minimal kalau belum tiba waktunya sebut namaku, kulin Allah, minta ya Allah. Awidur Rahman, ya Rahman. Atau yang paling menarik, ini yang luar biasa. Ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Rahmatullah. Ayyamma tad'u, setiap Anda punya persoalan, minta kepada Allah, falahul asma'ul husna. Dia punya nama-nama terindah yang terbaik. Husna itu bukan sekedar bagus, tapi nama yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Silahkan. Anda punya masalah dalam rezeki, kesulitan, minta ya Allah ya Razzaq. Anda punya masalah yang belum tuntas, ya Allah ya Al-Fattah. Anda diganggu orang di pekerjaan, Allahumma ya Allah ya Al-Jabbar ya Al-Malik. Anda ingin dikuatkan kesabaran, Allahumma ya Sabr. Anda besok berhadapan dengan ujian, ingin dikuatkan pikiran Anda, Allahumma ya Al-Alim. Minta banyak sekali. Dan hebatnya, tidak ada kebutuhan Anda kecuali Allah memiliki nama terbaik untuk Anda memanggilnya sesuai dengan apa yang Anda butuhkan. Makanya kalau baca Al-Asmaul Husna, saran saya, kalau berhafal silahkan, tapi kalau memohon doa jangan disebutkan semuanya, repot Anda nanti. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, terus nggak punya masalah, ya sabar. Minta sabar itu artinya minta masalah. Sabar itu, sabar, temannya itu masalah. Buka Quran surah kedua ayat 155, paling kiri sebelah atas.
Walanabluwannakum bisyai. Kami akan uji setiap orang dengan masalah. Minal khauf, khawatir, wal ju' lapar, wa naqsi minal amwal, harta berkurang, wal anfus, sakit sampai meninggal, wa thamarat, hasil kerja keras diambil orang, wa basyiris sabirin, ditutup dengan sabar. Berbahagialah orang-orang yang sabar saat diuji. Sabar bersanding dengan ujian. Jadi kalau Anda nggak ada apa-apa minta sabar, artinya Anda minta diuji. Nah, di antara nama lagi ada yang lain. Apa itu? Nama Allah yang memberikan keberkahan. Apa itu berkah? Ziyadatul khair, bertambah nilai kebaikannya. Ini rahasia terbesarnya. Berkah itu bertambah nilai kebaikannya. Ziyadatul khair. Dikala mata dapat berkah di mata ini, maka dia hanya akan melihat yang baik-baik saja. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, katakan pada pria-pria beriman, palingkan matamu dari hal yang tidak baik. Ada orang yang mendapat berkah matanya, dari Allah diberkahi matanya, maka dia hanya melihat yang baik-baik saja. Yang baik lihat, tidak baik dia palingkan. Tayangan baik lihat, yang tidak baik dia palingkan. Makanya kalau mata Anda pernah digunakan pada yang tidak baik, maka tidak ada keberkahan pada penglihatan itu. Lebih berkah orang yang nggak bisa lihat tiba-tiba hafal Quran. Kok bisa ada anak ya usianya masih dini, belum balik, hafal Quran, mata nggak bisa lihat, orang menyebutnya buta. Yang buta hafal Quran, mata hatinya berkah. Anda bisa ngelihat dipakai apa? Dan yang paling menarik, Anda lihat-lihat tuh nggak pernah masuk tuh, susah, dan apa yang salah itu? Kalau orang lisannya berkah, maka lisan itu hanya akan digunakan pada yang baik-baik, khair. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut khair. Siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir, hadisnya sahih, maka katakan yang baik-baik. Katakan yang baik-baik, tak mampu diam. Katakan bagus, katakan cinta, katakan sayang. Nggak ada katakan putus, katakan cerai, katakan ini, katakan itu. Yang baik-baik. Tangan ini berkah, maka hanya digunakan yang baik-baik. Tulis status yang baik, share hadis, share ayat, share kajian, macam-macam. Nggak ada nulis yang aneh-aneh. Kaki diberkahi melangkah pada yang baik. Kalau jalan itu tawadhu, bahkan turun langsung tuh suratnya sama Al-Furqan. Buka Quran surah ke-25 ya. Ayat 63 itu, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba Allah yang penyayang itu kalau jalan tawadhu, melangkah ke tempat yang baik, caranya baik. Kalau diprovokasi oleh orang, khatabahumul jahilun. Dia dulunya kumpul-kumpul, sekarang kumpulnya di majelis ilmu. Diprovokasi oleh orang soleh, padahal namanya Asep misalnya. Ya? Masya Allah, qalu salama. Dia menjawab dengan jawaban yang lebih bagus lagi. Soleh. Masya Allah, nama saya Asep, masih seperti dulu. Dan semoga Allah mengumpulkan kita menjadi soleh insya Allah. Amin. Orang-orang begitu. Dia biasa aja, alhamdulillah. Pamit dulu ya. Kemana kamu? Saya sudah dulu sama-sama kan kita ngejar dunia. Saatnya sekarang saya mau ngejar akhirat. Pipim. Assalamualaikum. Dan Anda doakan dia. Itu yang paling indah. Nah itu yang disebut dengan keberkahan, ziyadatul khair. Di pakaian ada keberkahan, maka Anda akan gunakan pada yang baik-baik. Nggak pernah dipakai maksiat. Apalagi pakaian dibuka untuk mengumbar aurat. Tadi di Kelapa Gading saya sampaikan, manusia sekarang tuh agak aneh. Fungsi pakaian itu menutup aurat. Sekarang orang aneh, pakai pakaian kok dibuka auratnya. Paham nggak maksudnya? Ini kan pakaian ini dipakai untuk menutup aurat. Ini aneh, orang dipakai lalu dibuka auratnya. Kalau mau dibuka aurat ngapain pakai baju? Di baju itu dipakai buat tutupin aurat. Setelah Anda pakai malah dibuka lagi. Ada yang disobek lagi. Aneh, saya nggak habis pikir tuh. Susah saya memahaminya. Itu konstruksi cara berpikirnya gimana tuh? Ya kalau mau berlomba buka pakaian, ya Anda nggak akan menang. Binatang lebih jagoan. Silahkan cek. Silahkan. Main-main keragunan deh. Silahkan cek. Absen satu-satu. Monyet keluar. Pakai pakaian? Enggak. Sapi keluar. Dari sapi yang begini, begitu keluar. Enggak pakai pakaian. Gajah tampil biasa tanpa busana. Dan hebatnya ketika Anda pakaikan pakaian pada mereka, mereka risih. Risih. Ih gajah malu kelihatan aurat, saya pakein ya. Wah! Masuk kandang singa, pakein tuh singa sarung. Ya. Itu bedanya dengan manusia. Manusia itu kebalik, kalau nggak berpakaian risih. Itu poinnya. Jadi pertanyaan saya, Anda itu manusia apa binatang? Coba pikirkan lagi. Jelas ya? Itu sederhana saja. Itu begitulah. Ya. Nah ini baru tubuh kita. Belum nanti rumahnya berkah enggak? Kendaraannya berkah enggak? Ayo sendalnya berkah enggak? Handphonenya berkah enggak tuh?
Berapa kali dan berapa banyak benda yang melekat pada kehidupan kita mengandung keberkahan. Nah, kalau Anda ingin mendapatkan keberkahan itu, maka Anda dekati pemilik keberkahan. Pemilik keberkahan punya sifat memberikan berkah. Berkah yang kuat yang diberikan, saya yang punya, saya pegang kuat. Dan saya berikan pada yang saya kehendaki. Maka bahasa Arabnya tabarak. Allah menyebut dirinya tabarak. Tabarakalladzi biyadihil mulk di surat Al-Mulk. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, lihat. Saya yang punya kekuasaan. Kekuasaan disebut oleh Allah. Kalau kekuasaan itu saya berkahi, maka dengan itu akan memberikan manfaat dalam kehidupan. Dia yang punya. Makanya kalau Anda menginginkan kekuasaan, kepemimpinan yang baik, yang dekat dengan keberkahan, banyak manfaatnya, bicaranya manfaat, kebijakannya manfaat, hal-hal lainnya manfaat, keputusannya manfaat. Maka sebelum Anda kemudian beranjak bercita-cita mendapatkannya, dekati Allah sang pemberi manfaat. Maka semua, baik hidup atau wafat, Allah akan berikan manfaat di dalamnya.